Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia ya. Nah, ini adalah sesi kedua ya. Jika kemarin kita sudah membahas ada 6 kerajaan ya. Nah, ini ada kerajaan 6 lagi yang harus kita bahas. Oke, kita mulai dari kerajaan Mataram. Bisa dilihat di peta ya. Mataram itu ada di sekitar Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, kemudian nanti akan berpindah ke Jawa Timur juga ya. Oke, kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu ya. Kenapa disebut Mataram Hindu? Karena nanti akan ada masanya Mataram Islam muncul juga ya, meneruskan Mataram Hindu ya. Kemudian ini adalah kelanjutan dari kerajaan Kalingga yang ada di Jawa Tengah yang kita kemarin bahas ya. Ada Ratu Sima kemarin ya. Yakni yang bersekitar abad ke-8 ya. Lokasinya berada di pedalaman Jawa Tengah, sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo ya. Jadi ada di kawasan Bengawan Solo ya, Solo, kemudian ada ke Jawa Timur dikit-dikit ya. Karena Bengawan Solo juga sampai ke Jawa Timur. Nama rajanya diantaranya Sanjaya, Rakai Pananggaran, Dharanindra, Samaragrawira, dan Rakai Pikatan. Oke, next. Ini ditunjukkan gambar relief kapal Sriwijaya tahun 800-an ya, yang terdapat pada Candi Borobudur. Candi Borobudur ini by the way adalah peninggalan dari Mataram. Ada dua dinasti Wangsa yang berkuasa di Mataram, yaitu dinasti Sailendra dan Sanjaya. Berdasarkan prasasti Canggal dan prasasti Mantyasi, pendiri dinasti Sanjaya, ya, dinasti itu atau semacam keluarga ya, keluarga besar ini kemudian menguasai kerajaan tersebut, kemudian diganti kerajaan keluarga siapa gitu kan. Nah, ini adalah dinasti namanya ya. Jadi dinasti Sanjaya adalah Sanjaya, anak dari Sanaha, cucu Ratu Sima dari kerajaan Kalingga. Ini yang Bapak tadi sampaikan. Dan Sena, Sana, Brata Senawa, raja ketiga Galuh. Jadi gimana tuh? Anak dari Kalingga dengan kerajaan Galuh ya. Galuh itu ada di Sunda sana. Pengganti Sanjaya adalah Rakai Pananggaran. Kuat dugaan pada masa pemerintahannya dinasti Sailendra atau Buddha, zaman Buddha dari kerajaan Sriwijaya menguasai Mataram. Sepeninggal Raja Samaragrawira terjadi konflik antara Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Mataram kemudian dikuasai Rakai Pikatan atau dinasti Sanjaya. Di bawah pemerintahannya kekuasaan Mataram meluas sampai meliputi seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya, ini yang dimaksud adalah Mataram. Ada Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang ya. Adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Kemudian pembangunan candi ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan Candi Sewu. Ini adalah tandingan dari Candi Borobudur. Ini dia gambar Candi Borobudur. Pada pertengahan abad ke-8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddha. Ya, jadi Sanjaya tadi Hindu, kalau Sailendra Buddha. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa seperti Candi Borobudur. Monumen ini selesai dibangun awal abad ke-9. Borobudur terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ya. Next. Berdasarkan salah satu prasasti yang ditemukan di situs Ratu Boko ya. Ini situs Ratu Boko merupakan kawasan peninggalan bercorak Hindu ya dan Buddha sekitar abad ke-8 sampai dengan 9 Masehi. Unsur Hindu dapat ditunjukkan diantaranya melalui yoni, 3 miniatur candi, arca Ganesha, dan Durga. Sedangkan unsur Buddha terlihat dari adanya temuan arca Buddha, reruntuhan stupa, dan stupika. Itu jadi perpaduan ya, Ratu Boko. Oke, kita menuju ke soal
Semangat kebudayaan Hindu di Mataram dihidupkan kembali dengan membangun candi Hindu yang besar. Candi Hindu, ingat ya, Hindu adalah candi antara Prambanan dengan Borobudur kalau yang besar-besar tadi ya. Jawabannya adalah Prambanan. Oke. Gambar di atas merupakan hasil peninggalan kerajaan. Ini adalah Candi Borobudur ya, kalian mungkin sudah familiar. Borobudur adalah kerajaan Mataram. Oke. Next, ada kerajaan Medang Kamolan. Ini yang Bapak sebut tadi, kemudian pindah ke Jawa Timur. Nah, ini Mataram versi pindah ke Jawa Timur ya. Pindahnya kenapa? Nah, kita akan telusuri nanti. Kerajaan bercorak Hindu ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jawa Timur ya. Namanya unik, Empu Sendok ya. Menurut para ahli, pemindahan kerajaan Mataram Medang ke Jawa Timur disebabkan terjadinya letusan gunung Merapi. Merapi ya, ada di Magelang, mungkin. Faktor lain adalah adanya konflik perebutan tahta di dalam istana. Tadi di awal sudah disebutkan banyak perebutan tahta ya. Nah, kemudian faktor alam juga mempengaruhi, yakni Gunung Merapi. Memang Gunung Merapi ini termasuk intens ya. Sering sekali mengembuskan nafas atasnya itu ya. Ibu kota kerajaan Medang yakni Watugalo sekarang sebuah desa di dekat Jombang di tepi aliran Sungai Brantas. Next, Empu Sendok adalah pendiri dinasti baru bernama dinasti Isyana. Jadi ada kelanjutannya. Jadi ada Sanjaya, Sailendra dan Isyana. Isyana Saraswati, bukan ya? Ia naik tahta pada tahun 929 Masehi. Penguasa Medang setelah Empu Sendok adalah berturut-turut, yaitu Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makuta Wangsawardhana, Dharma Wangsa, punya saudari bernama Mahendra Datta, dan Airlangga. Ini yang terkenal, Airlangga ya. Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta pada tahun 1019 Masehi dan membangun pusat kerajaan di Kahuripan, Sidoarjo. Sejak tahun 1025, Airlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya. Semua wilayah kerajaan Medang tunduk kepada Airlangga. Ini patung yang kiri ini diibaratkan patung Airlangga ya. Kemudian mengendarai Garuda ya. Garuda itu adalah hewan mitos kendaraan para raja pada masa itu, pada para dewa sebetulnya ya. Dan diambil untuk menjadi lambang pemerintahan kita ya, Garuda. Selama masa pemerintahannya karya sastra berkembang, contohnya kitab Arjuna Wiwaha ditulis oleh Empu Kanwa ya. Airlangga membagi dua kerajaannya kepada dua putranya, kerajaan Jenggala kepada Mapanji Garasakan dengan ibu kota Kahuripan ya, dan kerajaan Panjalu atau Kediri kepada Sri Samarawijaya dengan ibu kota di Daha. Ini nanti yang terkenal adalah kerajaan Panjalu ya, Kediri. Pada masa pemerintahan Airlangga, kerajaan Medang Kamolan dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu, tadi sudah kita bahas, jawabannya yang tepat adalah D, Panjalu dan Kahuripan. Next, ada kerajaan Kediri, kita menuju ke Kediri ya. Ini yang sudah terbagi menjadi dua, kita fokus pada yang Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan agraris dengan raja pertama Sri Samarawijaya yang kemudian digantikan oleh secara berturut-turut Sri Jayawarsa dan Bameswara. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya. Ia berhasil menguasai Jenggala yang membuat Kediri menjadi satu-satunya kerajaan yang berdiri di Jawa Timur pada masa tersebut. Ia terkenal dengan ramalan-ramalannya yang kemudian dibukukan dengan judul Jangka Jayabaya. Jangka Jayabaya. Bisa kalian lihat di internet ya, ada YouTube mungkin kan. Di situ seringkali dibahas ramalan Jayabaya. Next, sesudah Jayabaya ada seorang raja yang cukup terkenal namanya Raja Kameswara. Pada masa pemerintahannya karya sastra Jawa berkembang pesat. Kemudian digantikan oleh Kertajaya Prabu Dandang Gendis. Pada masa pemerintahannya situasi penuh ketidakstabilan. Kertajaya berselisih dengan para Brahmana karena ingin disembah oleh para pendeta baik Hindu maupun Buddha.
kayak Tuhan ya, kayak Fir'aun ya, maunya disembah. Para pendeta kemudian bersekutu dengan seorang aku, bupati dari Tumapel, bagian dari Kediri, bernama Ken Arok. Inilah yang terkenal, Ken Arok. Oke. Ken Arok mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran Ganter. Kemudian meninggalnya Kertajaya dalam pertemuan tersebut menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur. Oke, kita menuju ke soal. Nama lain kerajaan Kediri sebelum menjadi kerajaan besar adalah Panjalu. Oke, udah kita bahas. Next, ada kerajaan Singosari. Ada Ken Arok tadi yang kita bahas dan terkenal. Kerajaan Singosari bercorak Hindu didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan diperkirakan di daerah Singosari, Malang, Jawa Timur ya. Nama resminya adalah Tumapel ya. Kemudian ibu kotanya di Kutaraja. Nama-nama rajanya diantaranya Ken Arok, Anusapati, Tojaya, Ranggauni, dan Kertanegara. Ini nanti akan ada cerita yang luar biasa. Cerita balas dendam antar generasi ya, menggunakan keris. Raja pertama Singosari adalah tadi Ken Arok. Sebelum berkuasa, dia adalah seorang aku di Tumapel, daerah bawahan kerajaan Kediri. Kita sudah bahas di kerajaan Kediri tadi. Ia berhasil menjadi aku setelah membunuh aku sebelumnya Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Ini yang Bapak maksud tadi, keris buatan Empu Gandring. Bahkan ia memperistri istri Tunggul Ametung, namanya Ken Dedes. Pas pulau kan, ada Ken Arok dan Ken Dedes. Jadi Ken Arok ini membunuh suaminya, kemudian merebut istrinya. Itulah cerita Ken Arok dan Ken Dedes. Ia menjadi raja setelah memenangkan pertempuran melawan Kertajaya, Raja Kediri. Ia membangun kerajaan Singosari dan dianggap sebagai pendiri dinasti baru, dinasti Girindra, bukan Gerindra ya, Girindra. Oke. Next, ini di sebelah kanan, Arca Prajna Paramita dipercaya sebagai perwujudan Ken Dedes. Setelah itu, situasi politik pemerintahan kerajaan Singosari diwarnai konflik perebutan kekuasaan. Hal ini terjadi diperkirakan karena kutukan Empu Gandring. Ini yang Bapak maksud tadi. Jadi pada masa Kertanegara, ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Raja terakhir kerajaan Kediri, Kertanegara, bercita-cita meluaskan kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Nah, ini sudah ngawur ini ya. Ini maksudnya sih bukan Kediri, tapi maksudnya Singosari ya. Karena ada ekspedisi Pamalayu. Kertanegara kemudian tewas oleh Jayakatwang. Nah, ini ada pemberontakan di internal Singosari. Ada Jayakatwang. Kemudian Jayakatwang menjadi raja, memindahkan pusat kerajaannya ke Kediri. Nah, dengan meninggalnya Kertanegara tadi, berakhir pula kerajaan Singosari ya. Menurut sumber yang pernah ditemukan, raja pertama yang memerintah Singosari adalah Ken Arok. Oke, betul. Next, ada kerajaan Majapahit ya. Majapahit didirikan 10 November 1293 ya. Ada tahun Masehinya juga. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan, Jawa Timur ya, yaitu di kota Mojokerto. Nama rajanya diantaranya Raden Wijaya yang terkenal, kemudian Jayanegara, Tribhuwana Tunggadewi, dan Hayam Wuruk, terkenal juga Hayam Wuruk tuh. Jadi ini di sebelah kiri tadi, sebelah kanan tadi ada wilayah kekuasaannya yang hampir seluruh Nusantara ya. Bisa dilihat di petanya. Luar biasa Majapahit ini. Maka para pendiri bangsa kita di awal-awal kemerdekaan selalu mengagung-agungkan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ya, karena hampir menguasai seluruh Nusantara ya, dan bisa rakyatnya majemuk seperti Indonesia yang sekarang. Oke, next ada terdapat pejabat pemerintahan dan pejabat keagamaan ya. Wilayah kerajaan Majapahit terbagi menjadi 3, negara agung, mancanegara, Nusantara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karya sastra mengalami kemajuan besar. Kemudian ditulis Negara Kertagama oleh Mpu Prapanca, Sutasoma, dan Arju
Nawiwaha oleh Empu Tantular. Ini sebelah kanan ada gambar Gapura Bajang Ratu atau salah satu peninggalan kerajaan Majapahit. Kalian bisa ke Mojokerto sana, Jawa Timur, bisa temui itu. Kemudian muncul frasa Bhinneka Tunggal Ika berasal dari masa Majapahit, tepatnya dari Kakawin Suta Soma. Ya, jadi Kakawin itu maksudnya buku atau kitab tadi ya. Kehidupan masyarakatnya bertani, komoditas utamanya adalah lada dan garam. Kemudian pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, sebuah perubahan moneter yang penting terjadi. Keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu uang keping, uang tembaga impor dari Tiongkok. Nah, sudah ada pengaruh dari Tiongkok memang dari zaman dahulu ya. Luar biasa perdagangannya. Di sebelah kiri ada gambar Arca Harihara perwujudan Kertarajasa. Kemudian di sebelah kanan adalah celengan zaman Majapahit. Celengan ya, diambil dari nama hewan babi atau dalam bahasa Jawa celeng ya. Celengan. Oke, next. Menarik, di sebelah kanan ini adalah ilustrasi patung dari Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mempunyai Mahapati yang luar biasa terkenal, Gajah Mada, kemudian dijadikan nama Universitas Gajah Mada. Pada masa pengangkatannya ia mengucapkan sumpah palapa ya, semacam sumpah jabatan pejabat ya. Berkat bantuan Gajah Mada, Hayam Wuruk membuat Majapahit mencapai puncak kejayaan. Kemudian pada tahun sekian Hayam Wuruk wafat, kemudian kekuasaannya berangsur-angsur melemah. Kerajaan Majapahit runtuh, salah satu penyebabnya karena serangan dari kerajaan Islam Demak. Nah, ini Islam mulai muncul ya dan mulai menyerang ya. Inilah masa-masa akhir kerajaan Hindu Buddha ya. Oke, yang gambar ini tadi bisa kalian temukan di Monas ya, Monumen Nasional di Jakarta. Bisa dicek ya, Bapak sudah pernah ke situ, bisa dilihat silakan. Ini sedikit cerita mengenai perang Bubat Majapahit versus Sunda ya. Jadi perang Bubat itu tahun 1357 melibatkan kerajaan Majapahit melawan kerajaan Sunda atau Galuh. Ya, kemudian Majapahit ingin menaklukkan Sunda dengan jalur diplomasi dan pernikahan. Luar biasa ya, mereka dulu tuh kerjasama atau pengen menguasai itu dengan cara menikahkan anak-anaknya ya, anak kerajaan, anak raja. Nah, di sini ada Majapahit dengan Sunda. Raja Hayam Wuruk ya pada masanya dari Majapahit berniat mempersunting dia Pitaloka Citaresmi, putri Raja Sunda, Prabu Linggabuana. Ini nama rajanya Prabu Linggabuana. Nah, atas perintah Gajah Mada ya kan, rombongan Sunda yang datang ke Majapahit ya kan, ketemuan di Pesanggerahan Bubat, tidak jauh dari ibu kota Majapahit di Trawulan. Kemudian disuruh diserang malah. Wah, luar biasa, ini pengkhianatan namanya kan. Padahal mereka datangkan itu mau dilamar gitu kan, mau diajak nikah untuk persahabatan, malah ternyata Gajah Mada ini dengan ambisinya malah ingin menguasai tadi dengan cara menyerang pasukan-pasukan dari Sunda. Seluruh rombongan Sunda tewas, hanya menyisakan dia Pitaloka Citaresmi. Apa yang terjadi? Dia kemudian bunuh diri dengan menancapkan konde di jantungnya. Konde itu apa? Konde itu kayak apa ya namanya ya? Kayak tusuk sate itu tapi untuk mengikat rambut ya. Zaman dulu Jawa kuno seperti itu. Nah, dari sini kemudian tradisi dari mulut ke mulut itu muncul anak-anak ya. Jadi pria dari Jawa Tengah atau dari Jawa lah, suku Jawa biasanya ditolak oleh keluarga dari orang-orang Sunda ya, karena tradisi ini tadi, tradisi mulut ke mulut ya, dendam yang sampai saat ini kalau orang-orangnya masih berpikiran lama ya seperti itu. Jadi orang Sunda tuh, perempuan tuh nggak mau nerima dari laki-laki Jawa. Inilah asal usulnya. Oke, kita pertanyaan. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi perang yang berakibat tewasnya Raja Pajajaran bernama Sri Baduga Maharaja. Ini yang kita sebut tadi perang Bubat. Perang tersebut terjadi karena Sri Baduga menolak tuntutan Gajah Mada untuk, nah ini, jadi untuk apa? Jadi Gajah Mada itu menuntut untuk takluk kepada kerajaan Majapahit. Padahal mereka nggak mau, nikah tuh ya untuk persahabatan saja, nggak usah takluk. Nah ini tuntutan Gajah Mada, akhirnya terjadi peperangan tadi ya.
Terakhir, Kerajaan Bali ya. Oke, kita cukupkan 20 menit ya. Kerajaan Bali merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Tampak Siring, Pejeng dan Pejeng. Kerajaan Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada, termasuk ini ya, wilayah kekuasaan Majapahit. Sejak itu Kerajaan Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Struktur pemerintahannya ada keluarga raja memerintah secara turun-temurun dinasti, kemudian badan penasihat raja, pegawai pemerintahan, bagian pemerintahan, pada pungutan wajah, dan administrasi. Pura Besakih ya, ini di sebelah kanan ini ada peninggalan Kerajaan Bali yang masih ada hingga kini. Oke. Penduduk Kerajaan Bali hidup teratur dengan sistem catur warna atau kasta. Catur itu empat warna ya, maksudnya kasta itu ada 4 ya. Sistem keluarga ini ya mengenal pemberian nama ya. Makanya kalian mungkin tidak asing dengan nama-nama kadek ya, kadek. Terus apalagi nanti kalian bisa lihat ya, kadek dan lain-lain itu. Kemudian mata pencarian penduduknya adalah bertani ya. Pertanyaan terakhir, Bali mendapat julukan Museum Hidup disebabkan Bali mendapat julukan Museum Hidup. Kenapa ya? Karena orang Bali yang memeluk Hindu terus berkembang sampai sekarang, ya itu yang disebut Museum Hidup ya. Artinya Hindu itu masih ada hingga sampai sekarang ya. Luar biasa. Dan to be continued. Oke, kita akan belajar lagi di minggu depan tentang peninggalan yang Hindu Buddha yang masih ada hingga sekarang. Baik, itu saja. Terima kasih. 20 menit ini hampir lebih ternyata ya. 21 menit 47 ya, atau genapnya 22 menit. 22 menit. Kita akan lanjut di minggu berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.